Tadi kenapa saya menanyakan ikonik gitu. Biasanya sesuatu ikon yang ada di sebuah wilayah itu terinspirasi dari sesuatu gitu, baik itu budaya maupun objek-objek lain gitu di sekitar kita gitu. Nah, termasuk ketika kita mau mendesain ground gitu. Nah, the first, what is ground? Gitu. Ground is a material horizontal plane. Jadi dia itu berupa bidang horizontal dari sebuah material gitu yang membatasi bidang-bidang di sekitarnya atau yang membedakan antara ground itu dengan bidang-bidang yang ada di sekitarnya. Gitu. Nah, sekarang apa sih what is ground design gitu? Nah, saya di presentasi ini tidak menjelaskan tentang prinsip of nirwana or theory of nirwana because it has dipresentasikan dua minggu yang lalu by Bu Arif dan Bu Rini gitu. Ini saya melanjutkan. Jadi this is not only design three matra or two matra in the two dimension plan or media gitu, tidak hanya mendesain dua nirmana dan tiga nirmana itu dalam sebuah bidang yang dua dimensi, but we have to design we will design three dimension object. Jadi kita juga di sini akan mencoba mendesain objek yang tiga dimensi gitu. Nah, of course you can make design with two dimension, comparison with two dimension with a color, texture, cost. But in this time we discussion about how to make two or three matra dimension, but we make three dimension object gitu. Jadi dengan membuat tiga dimension objek begitu. Nah, itu yang perbedaan yang presentasi kali ini dibanding dengan dua presentasi sebelumnya gitu. Nah, sekarang what is a ground design? Ground design the ground can be raised or we can be lowered. Jadi ground design itu bisa kita tinggikan ya, bisa kita rendahkan gitu. Kita tinggikan ketika kita ingin menunjukkan sebuah penghormatan kepada sebuah tempat yang suci gitu, atau or we can be lower from the for protective space. Jadi untuk sebagai ruang-ruang yang melindungi gitu dari dari surround, dari lingkungan di sekitarnya begitu ya. Penandaan ground design marking, penandaan apa sih penandaan ground design itu? Pertama floor, lantai. Jadi kita bisa menandakan floor. We can make marking with a pattern floor. Jadi misalnya kita bisa menggunakan lantai-lantai berpola. Di sini saya mencoba memberikan contoh, ada pola lantai begitu ya. Kalau Anda lihat yang di sisi ini, mohon maaf Pak Galih, saya sedikit orek-orek J. Yes, please Pak David. Ya, di pola di pattern floor yang ini, kalau secara keseluruhan kita bisa melihat bahwa di sini ada dua pola terbentuk begitu ya. Kalau kita coba definisikan, di sini ada dua pola yang terbentuk begitu. This one and this one. Ya, jadi ada dua pola besar yang terbentuk. Tetapi ketika kita melihat lebih detail lagi, gitu, sebagai contoh mungkin saya ambilkan pada sisi yang kanan, gitu, kita bisa melihat ada pola variasi pola bentuk di bidang yang ini, gitu, di bidang yang di bidang yang kuning besar tadi. Kita ada melihat ada pola komposisi di situ dengan mencoba merotate dari bentuk dasar square besar itu, terus dicoba dirotate ke dalam sebuah bentuk yang lebih kecil lagi. Nah, ini bisa menandakan bahwa di dalam area yang besar itu ada sebuah area lagi. Jadi kita bisa melihat lebih detail lagi. Nah, kalau kita mencoba melihat lebih detail lagi dari pola itu, di sini kita bisa melihat bahwa
pola itu dikembalikan lagi ke dalam sebuah bentuk yang berwarna biru itu ke dalam sebuah bentuk pola dasar awal pembentukannya. Nah, kalau kita mau coba lihat lebih kecil lagi, gitu, di sini kita bisa melihat ada pola lagi yang coba dikomposisikan di dalam sebuah pola pattern dari sebuah pola yang besar itu menjadi sebuah pola-pola yang kecil gitu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada komposisi di sini gitu. Oke, selain pattern, kita juga bisa menandakan dengan dengan tekstur floor untuk contoh yang di bawah, dengan membuat different texture can be used to different space gitu. Jadi kita bisa melihat dengan menggunakan perbedaan pola tekstur dari materialnya, itu kita akan bisa membedakan ruang gitu. Jadi kita bisa membedakan antara ruang yang di dalam lingkaran dan ruang yang ada di luar lingkaran tersebut. Kita juga bisa bermain dengan warna. We can play with color gitu untuk membedakan two difference in floor color gitu. Di mana perbedaan warna ini is not only about gelap dan terang begitu ya, juga memiliki intensitas berat dan ringannya. Jadi untuk warna-warna yang gelap itu kita kalau melihat itu merasa bahwa itu adalah ruang-ruang yang berat begitu. Sementara untuk ruang-ruang dengan warna-warna yang muda begitu, yang putih gitu, itu kita akan merasa bahwa soft space gitu. Jadi ruang yang tercipta itu lebih terkesan lebih ringan gitu. Jadi kita juga bisa membedakan penandaan ground design itu dengan menggunakan warna. Ground formation, kita juga bisa membedakan membuat penandaan pada ground design itu dengan bentuk dari landasannya. Di sini kita bisa melihat bahwa kalau detail kita melihat di sini memang ada pola konsentris di sini gitu. Tapi dengan menggunakan media yang media lingkaran seperti ini dengan bentukan dasar lingkaran. Nah, bentukan ini akan sangat terasa berbeda begitu dengan bentukan yang ada di sebelahnya gitu. Kita juga merasakan di sini bahwa ada pola konsentris pada lantainya, pada pola ground-nya gitu. Tetapi dengan bentukan dasar yang square, ini memang tidak terlalu square, tapi menurut saya ini square gitu. Nah, ini akan memberikan pengalaman atau perasaan yang berbeda ketika kita berada di landasannya gitu, dengan bentukan yang circle, lingkaran, dan bentukan yang square begitu. Akan merasakan sesuatu yang berbeda begitu, walaupun memiliki pola dasar yang sama begitu, pola konsentris. Ground design, ground elevation. Jadi kita juga bisa membedakan, menandakan ground design itu dengan melakukan peninggian dari landasan gitu. The elevation of stage, it seem make clear, membuat seolah-olah ruang itu menjadi lebih jelas, dan biasanya ini menunjukkan hierarki. Jadi ada sebuah hierarki di situ ketika kita membuat stage, bahwa di stage dengan peninggian landasan itu memiliki nilai hierarki yang lebih tinggi gitu dibandingkan dengan ruang-ruang yang ada di sekitarnya. Jadi kita juga bisa membuat penandaan pada ground design itu dengan melakukan peninggian dari landasan. Or we can altar, masih di peninggian landasan. Altar, selain tadi panggung, altar juga kita bisa gunakan sebagai penanda bahwa di altar ini hampir sama seperti di panggung, cuma biasanya altar itu lebih ke arah spiritual. Jadi derajat hierarkinya menjadi sangat tinggi begitu di sebuah altar itu. Mungkin kalau di masjid gitu kita seperti mihrab begitulah ya. Mihrab itu merupakan hierarki yang tinggi begitu di dalam masjid, jadi untuk orang khotbah dan lain sebagainya begitu. Jadi altar ini untuk menunjukkan bahwa
secara ritual dia memiliki nilai hierarki yang lebih tinggi gitu dibandingkan dengan ruang-ruang yang lain. Atau kita bisa juga menurunkan landasan. Nah, ini biasanya banyak digunakan di amphitheater gitu ya untuk menunjuk selain karena untuk penandaan teritorinya, wilayahnya, ini juga biasanya untuk kenyamanan ya kalau yang ini nih. Karena dia memiliki fungsi begitu, fungsi sebagai biasanya untuk perform begitu ya. Nah, ini diperendah permukaan landasan ini untuk membedakan derajat kepentingan dengan ruang-ruang yang lain gitu. Dan suasananya itu lebih meruang dan lebih menaungi. Jadi ketika kita berada di sebuah amphitheater itu fokus utama kita itu akan terfokus pada satu titik yang ruang yang ada di bawahnya. Ini penerusan landasan atau courtyard gitu ya. Courtyard become an area seperti landasan yang diturunkan gitu karena di tengah-tengah peninggian massa begitu ya atau peninggian ground begitu ya ada satu bagian yang diturunkan ada bagian yang diturunkan di antara massa-massa tersebut atau ground tersebut begitu. Nah, ini courtyard juga menjadi pusat atau sekaligus bisa menjadi lubang yang terbuka gitu di dalam sebuah desain gitu. Seperti contoh yang ada di Agra Fort gitu di India gitu, atau contoh yang ada di bawahnya ini di kanan bawah. Mahasiswa ada yang tahu itu di mana? Who know this place? Bisa bantu saya? TSP, sir. Berarti sudah pernah ke kampus nih. Ya, sengaja saya ambil contoh yang ini gitu karena saya yakin kita semua rindu dengan kampus. Iya, jadi kangen Bu Rini. Oke, ground design marking itu juga bisa kita wujudkan dalam bentuk terrace ground gitu, landasan yang bertingkat. Mungkin kalau yang dekat dengan kita itu biasanya seperti tangga begitu ya. Tangga itu biasanya sebuah ruang transisi gitu yang menanjak atau menuju ke suatu tempat lainnya begitu ya. Biasanya kita mendesain dengan tangga. Mungkin kalau di alam begitu kita bisa seperti teras ring begitu ya, kita melihat ada ground yang bertingkat gitu. Oke. Nah, sekarang itu tadi terkait dengan marking, dengan penandaan. Sekarang kita coba membahas terkait dengan primary shape-nya. Jadi bentukan-bentukan dasar ketika kita mau mendesain ground design. Secara keseluruhan ada 3 bentukan dasar dari bentukan-bentukan geometrik ya. Tentu di dalam desain lanjutan nanti Anda bisa mengkombinasi ini begitu ya, square, triangle sama circle ini bisa dikomposisikan dengan sesuai dengan desain yang ingin Anda buat begitu. Tapi di sini saya coba membahas karakteristik masing-masing dari primary shape-nya gitu. Nah, untuk yang pertama square atau bujur sangkar. Bujur sangkar ini karakteristiknya easy for arrangement. Jadi karakteristik dari square ini lebih mudah begitu untuk menata ketika kita membentuk ruang dengan menggunakan primary shape-nya itu dalam bentuk square begitu ya. Nah, dan aktivitas begitu ya, kalau kita berbicara tentang aktivitas gitu. Kalau tahap ini kita masih dalam bentuk komposisi dari bentukan dasar ya. Itu nanti kita akan bisa lebih mudah dalam penataannya dan karakternya formal dan mudah penataannya begitu ya. Nah, mungkin ada beberapa pendekatan, mungkin nanti untuk tingkat lanjutan tentu Anda bisa mengkombinasi ya, tapi ini bentukan dasar dari square, mungkin kita bisa subtract, misalnya kita bisa mengurangi bagian dari square-nya, atau addition, kita bisa menambahkan objek di samping atau di mana, di atas, di bawah dari sebuah square yang menjadi fokus utama desain kita gitu. Atau kita bisa merotate-nya seperti kemarin yang Bu Rini sampaikan, ada rotate begitu ya dari bentukan yang square dasar primary form-nya, terus kita rotate begitu ya. Rotate lagi sehingga dia membentuk sebuah komposisi yang menarik begitu. Atau kita bisa intervensi dengan memasukkan unsur lain, misalnya kita menggabungkan dengan bentukan-bentukan segitiga atau bentukan circle tadi,
Atau kita bisa sintesis. Sintesis itu kita menggabungkan dari berbagai macam bentuk begitu ya. Kita bisa rotate dengan skala yang lebih besar atau lebih kecil gitu, atau kita mencoba memasukkan unsur lain sebagai aksentuasinya untuk memecah kekakuan dari bentuk square ini dengan memasukkan unsur lain, misalnya seperti apakah itu garis kontur, apakah itu sungai, misalnya pola garis sungai yang ada di sekitar situ gitu. Ini bisa kita gabungkan ke dalam sebuah komposisi dari ground design dengan material dasar atau bentukan dasar square gitu. Kita bisa subtract gitu ya untuk eksteriornya, kita bisa subtract juga untuk interior gitu, atau kita bisa menggabungkan subtract untuk yang eksterior dan interiornya dari square itu sehingga dia membentuk sebuah komposisi yang cukup menarik begitu. Nah, ini mungkin untuk contoh aplikasi nirmananya dengan menggunakan bentukan dasar square dengan mencoba misalnya kita menerapkan teori atau prinsip dasar penataan square, misalnya apakah dengan merotate tadi, dengan membuat fokusnya menjadi lebih jelas begitu ya, atau misalnya kita dengan balance dan lain sebagainya, atau kita mengkomposisikan dengan bentukan-bentukan segitiga tetapi dalam sebuah bentukan primary shape-nya itu dalam bentuk square. Nah, ini contoh aplikasinya ini. Pada studio ini, di studio kita mencoba batasannya sampai di sini gitu ya, sampai mencoba mengkomposisi bentukan komposisi dasar dari nirmananya gitu, bukan komposisi dasar, mencoba mendesain nirmananya dengan bentukan-bentukan seperti ini gitu di studio gitu. Tetapi sebagai gambaran saya mencoba untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa bahwa besok desain ground ini gitu untuk next studionya bisa kita kombinasikan atau bisa kita komposisikan dengan bentukan lain seperti soft material gitu. Kalau yang di saat ini kan kita masih hanya berbicara tentang bentuk nirmananya, baik itu kita mau tinggikan, kita turunkan gitu sesuai dengan desain kita. Tetapi untuk next studio dasar desain dari nirmana ini bisa kita aplikasikan misalnya untuk membuat side plan, misalnya untuk membuat sebuah komposisi side plan gitu. Ini contoh nirmana dengan menggunakan square yang nanti bisa kita aplikasikan ke dalam bentuk side plan. Ini contoh lain, ini yang sintesis tadi misalnya dengan memasukkan unsur dari aksentuasi begitu untuk memecah kekakuan dari bentuk dari square-nya gitu. Nah, untuk next studio gitu, untuk aplikasinya mungkin kita bisa mengkomposisikan menjadi sebuah bentuk side plan yang sangat menarik dari bentukan-bentukan square ini. Nah, sekarang kita berbicara tentang triangle, tentang segitiga, bentukan segitiga. Kalau dalam struktur memang segitiga ini bentukan yang sangat stabil ya, tapi ketika kita mencoba menata ruang ya, atau mencoba ya ruang terutama ya, itu bentukan triangle ini mempunyai beberapa kelemahan, itu terutama pada ruang-ruang sisa begitu, dengan sudut-sudut sempitnya begitu. Kalau pada sudut yang 90 derajat begitu is okay gitu. Tapi ketika di bawah 90 derajat bentukan ini itu membentuk menyisakan beberapa space gitu yang susah untuk kita coba fungsikan gitu. Tapi kalau untuk nirmana is okay gitu karena kita belum berbicara tentang ruang. Nah, karakternya kaku dan non formal gitu, sehingga dan tidak fleksibel gitu, sehingga kita ketika ini digunakan sebagai penataan ruang memang agak susah. Tapi kalau untuk penataan nirmana ini no problem karena kita hanya berfokus pada mengkomposisikan bentuknya gitu, bukan pada fungsi dan ruangnya. Gitu. Nah, ini beberapa metode, beberapa cara gitu ya untuk misalnya kita bisa interlocking bentukan segitiganya, bisa face to face, misalnya kita mencoba menempelkan objek segitiga yang lain di dalam segitiga yang besar gitu. Atau misalnya kita bisa membuat spatial tension. Spatial tension ini dimaksudkan misalnya kita akan memberikan ruang gitu ya untuk di antara segitiganya ini sebagai sebuah space, misalnya apakah ini nanti bisa berfungsi sebagai koridor kalau misalnya di side plan, atau kalau misalnya di nirmana ini kita bisa memberikan pola yang lain begitu untuk memberikan space
pada pola-pola yang lain atau menggunakan warna yang lain gitu, agar bentuknya menjadi tidak terlalu padat dalam sebuah media desainnya gitu. Ini bentukan triangle. Mungkin kalau untuk di studio ini beberapa contoh saya ambil untuk komposisi dengan menggunakan bentukan dasar dari triangle, dari segitiga ini. Untuk studio ini mungkin seperti ini gini. Kalau untuk studio lanjutannya mungkin kita bisa mengkomposisikannya menjadi sebuah bentukan-bentukan yang sangat menarik begitu, walaupun segitiga ini bentuknya kurang fleksibel, tetapi ketika kita menata sebuah ini kita bisa mengkomposisikan misalnya seperti ini, ada dua segitiga prime segitiga utamanya gitu. Ketika kita mencoba menempelkan face to face-nya gitu, dia menjadi memang secara tekstur, secara pola dia seperti terbatasi itu, tapi pada desain kan kita bisa saja ini dibuka begitu ya, sehingga ini menjadi sebuah space yang cukup luas juga. Hanya bentuk dasarnya atau bentuk landasan dari ground-nya itu membentuk pola dasar itu segitiga. Atau contoh seperti ini kita bisa mengkomposisikan bentukan-bentukan nirmananya dengan segitiga yang berbagai macam ukuran dan berbagai macam arah begitu ya. Untuk misalnya nanti di akhir studionya, di next studionya nanti dasar dari pengetahuan ini bisa kita untuk mendesain lanjutannya dalam bentuk side plan begitu. Nah sekarang bentukan prime yang ketiga gitu. Circle ini mempunyai sebuah bentukan yang sangat dinamis. Dia banyak alternatif pengembangan bentuk begitu ya, bisa banyak orientasi gitu. Nah, dan lain sebagainya itu termasuk organisasi ini biasanya gitu didesain untuk mendesain sebuah bentukan-bentukan dengan pola-pola yang memusat. Seperti tadi itu ada contoh seperti konsentris begitu yang bentukannya itu memusat gitu dengan banyak orientasi gitu ya. Mungkin kita bisa intervention gitu, atau kita bisa memotong lingkarannya terus kita mencoba memutar bagian yang dipotong dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk mendesain, terutama yang circle ini ya, karena dia sangat dinamis gitu bentukannya. Nah, sebagai contoh ini kita mencoba untuk mendesain misalnya dengan nirmana dengan bentukan seperti ini gitu, dengan bentukan dasar lingkaran, di mana kita mencoba mengkomposisikan skalanya atau ukurannya begitu dari lingkarannya itu. Terus kita mencoba misalnya mengambil beberapa sudut itu kita pertegas misalnya dengan membentuk sebuah dengan sebuah warna kah begitu ya, kita mencoba atau gelap terangnya begitu ya, kita mencoba mengkomposisikan itu gitu. Untuk misalnya kita di next studio nanti untuk pengetahuan kita bahwa ini nanti bisa kita bawa ke perencanaan site plan gitu. Oke, tadi bentukan-bentukan dasar dari ground design-nya. Sekarang mengacu pada presentasi yang lalu itu, bagaimana sih cara kita untuk memulai desain? Nah, kita bisa memulai desain itu dengan banyak sudut pandang begitu ya. Misalnya dengan sudut inspirasi maksudnya ya. Misalnya kita bisa mengambil sebuah objek nature objek, misalnya kita bisa melihat sebuah objek, misalnya di sini saya coba ambilkan contoh bunga gitu ya, yang paling sering digunakan gitu ya. Kita bisa membuat pola nirmana itu berdasarkan inspirasi bunga gitu. Nah, kita bisa lihat di sini dengan memasukkan unsur bunganya dengan sebuah landasan yang rata begitu ya. Tetapi dia sudah membentuk sebuah pola begitu. Sebuah pola di sini menarik. Jadi ada dua pola di sini yang tampak begitu ya. Nah, ini membedakan antara space yang ada di sini dan space yang ada di sini gitu. Sehingga dia sudah membentuk sebuah teritori gitu dengan objek bunganya. Atau misalnya kita bisa mencoba seperti contoh di sini ya, contoh yang sebelah kanan, kita bisa memainkan tinggi rendah dari objek yang misalnya objek dasarnya bunga. Misalnya kita bisa mengambil kelopaknya dengan yang berwarna merah, terus kita mencoba menaikkan
bagian dalam bunganya begitu ya, bagian bunganya kita coba naikkan gitu. Nah, jadi kita bisa bermain warna dan kita bisa mencoba memainkan tinggi rendah dari groundnya gitu, sehingga nanti ini membentuk sebuah komposisi yang cukup menarik begitu ya dengan ide dasar bunga. Atau kita juga bisa mencoba memulai desain dengan melihat bentuk dari site-nya gitu. Di sini saya coba contohkan, misalnya site-nya berbentuk kotak begitu. Kita juga coba mengkomposisikan nirmananya itu dalam bentuk yang kotak. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kita mencoba mengkomposisikan sebuah site kotak itu terus di dalamnya kita coba komposisikan ke dalam bentuk lingkaran, itu juga no problem begitu ya. Tapi ini ide dasarnya, ini yang paling simpel gitu ya. Ketika melihat site kotak, kita mencoba mengkomposisikan kotaknya gitu. Atau seperti contoh yang di bawah, ketika kita mendapatkan sebuah site yang berbentuk segitiga, nah kita mencoba mengkomposisikan landasannya atau groundnya itu ke dalam sebuah bentukan yang segitiga gitu. Atau misalnya kita juga bisa memulai desain itu dengan mencoba memahami direction yang di sini yang saya maksudkan, misalnya kita mempunyai sebuah space, sebuah ruang atau sebuah site begitu ya. Kita mencoba membuat komposisi yang dasarnya dulu gitu, misalnya yang menggunakan kotak-kotak begini. Setelah itu kita mencoba mengadopsi atau mencoba mengaplikasikan sebuah sudut tertentu. Misalnya bisa saja sudut datang sirkulasi. Nah, kita coba rotate misalnya. Kita rotate komposisi dari ground-nya itu berdasarkan arah sirkulasi datang misalnya, sehingga ground yang terbentuk itu tidak hanya lurus mengikuti site, bisa kita arahnya bisa kita rotate begitu, bisa mengikuti arah sirkulasi. Atau kalau next studio misalnya ya, ada analisis Wenrose, ada analisis Sunpad begitu ya, ada analisis view, Vista begitu. Ini bisa kita adopsi untuk ini, tapi di tahap ini mungkin kita lebih ke arah itu aja ya, komposisi saja begitu. Atau misalnya bisa ke regionalism, misalnya ada sebuah kearifan lokal di situ gitu, dengan ada pakem sudut tertentu, kita bisa gunakan juga gitu sudut-sudut regionalism gitu. Atau imaginer axis, sumbu-sumbu imajiner, kalau seperti di Jogja itu kan ada sumbu imajiner, jadi misalnya kita mengkonsepkan itu, kita mengikuti arah itu misalnya. Atau religious axis gitu maksudnya. Misalnya kita mencoba mengarahkan ke arah kiblat gitu, atau ke arah-arah tertentu gitu ya. Kalau religius ini misalnya kiblat gitu ya. Kita coba menghadapkan bahwa komposisi ini nanti akan menghadap ke arah kiblat gitu. Dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak sekali inspirasi yang bisa kita gunakan untuk memulai sebuah start to design gitu ya. Atau misalnya kita mencoba berkomunikasi dengan lingkungan di sekitar kita atau dengan site begitu ya. Misalnya kita mengambil natural boundary-nya, misalnya apakah di situ ada pola river line-nya gitu, atau adakah di situ kontur line-nya, sehingga kita mencoba mengkomposisikan landasan itu ground berdasarkan konturnya, berdasarkan river line-nya gitu. Dari dasar itu baru kita mencoba membuat komposisi. Nah, begitu Pak Galih materi yang bisa saya sampaikan Pak, mulai dari pengertian dari ground-nya sampai bagaimana untuk memulai sebuah sebuah desain dari ground gitu. Nah, mungkin untuk student work saya bisa dibantu Pak Galih karena Pak Galih yang lebih memahami untuk student work-nya gitu. Ya, untuk materi dari saya mungkin saya cukupkan sekian Pak Galih. Terima kasih atas atensinya. Saya berharap setelah ini akan banyak diskusi begitu terkait dengan materi tadi yang saya sampaikan, agar kita bisa saling sharing begitu. Terima kasih Pak Galih, terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih mahasiswa semua. Saya akhiri dengan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.